Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Claudia Putri dari Program Studi Teknologi Pendidikan kelas A61 Universitas Batu Raja. Baiklah, saya akan mensimulasikan keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau kabarnya baik ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya. Tadi ada yang ngisi pelajarannya? Ada, Bu. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Bapaknya masuk? Masuk, Bu. Bagus kalau gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ririn Safitri Hadir, Bu. Arnilawati, Hadir, Bu. Penny Melinia Yupita. Izin, Bu. Kemana? Keluar tadi sebentar. Oh, keluar. Berarti hadir tadi dia. Dia hadir, Bu. Oke, kalau dia hadir berarti nanti bisa masuk. Oke, sebelumnya hari ini kita pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-8 ini Ibu akan membahas dampak-dampak dari penggunaan sosial media. Nah, sebelum kita membahas materi minggu ini, Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat, Ibu akan memberikan tambahan 20 poin untuk nilai kalian. Siapa yang bisa, silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, Ririn. Yang pertama, etika dalam berkomunikasi. Kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. 3. Cross check kebenaran berita. 4. Menghargai hasil karya orang lain. 5. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Itu, Bu. Ya, bagus. Berarti Ririn masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Assalamualaikum, maaf, Bu Tuhan. Dari mana Yupita? Makan. Emang ini sudah jam istirahat? Tadi kelas Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaf ya, Bu. Jangan diulangi lagi ya. Oke. Yupita, Ibu mau tanya, masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Tuh kan, akibat makan sudah ke kantin, belum jam waktunya istirahat. Makanya Yupita, kalau teman-temannya belum keluar, jangan dulu keluar. Nunggu jam istirahat. Oke. Nah, sudah kita mengulangi materi minggu yang lalu. Kita masuki materi minggu ini. Kita akan membahas dampak positif dan negatif dari penggunaan sosial media. Pertamanya, ada yang tahu nggak apa itu dampak-dampak yang akan terjadi, dampak positif dan negatifnya jika kita menggunakan sosial media? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, oke. Nah, kalau gitu Ibu akan menjelaskan dampak positifnya yang terlebih dahulu. Oke, dampak yang positif itu kita bisa lihat di sosial media yang kita gunakan. Itu berguna untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar dengan jejaring sosial yang kita gunakan. Yang kita gunakan itu sangat bermanfaat karena di saat kita berjauhan dengan saudara kita, kerabat kita yang di jauh, kita bisa berhubungan melalui sosial media. Apalagi yang sudah tidak lama bertemu, teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu, kita bisa saling memberikan informasi, saling mengabari lewat sosial media. Nah, yang kedua itu sebagai media penyebaran informasi. Bisa juga kita gunakan untuk menyebarkan informasi yang terbaru, misalkan berita atau informasi yang lainnya. Bisa kalian gunakan melalui sosial media. Nah, yang ketiga ini memperluas jaringan pertemanan. Nah, seperti Facebook atau aplikasi yang lainnya kan ada itu untuk menambah pertemanan. Kita yang tadinya belum mengenal teman yang jauh, yang daerahnya
tidak kita ketahui. Jadi melalui sosial media itu kita bisa mengenal orang yang baru. Oke, kita lanjut. Dampak positifnya tadi. Yang terakhir itu sebagai media promosi dalam bisnis. Nah, hal ini memungkinkan para pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha yang besar dapat mempromosikan produk mereka melalui sosial media. Nah, dari dampak positif ada juga dampak negatif. Nah, dari dampak negatif ini banyak sekali dampaknya. Yang pertama itu susah untuk bersosialisasi dengan orang sekitar. Kenapa hal demikian? Karena dengan penggunaan sosial media ini menjadi malas untuk berkomunikasi secara nyata. Jadi melalui sosial media kita tadi tidak secara langsung berkomunikasi. Misal antara Ririn dan Arni itu walaupun sedang bersama, tapi kalian itu sering memegang handphone. Kalian mengabari kerabat kalian atau teman-teman kalian yang jauh, sedangkan kalian berdua sendiri itu sedang berdekatan. Padahal bisa kan berkomunikasi kalian berdua sendiri. Nah, yang berikutnya itu situs media sosial ini akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Ya sama seperti tadi, mementingkan diri sendiri. Dia tidak akan mementingkan temannya yang sedang ada di samping dia. Padahal misalkan Ririn dari rumahnya ingin curhat misalkan ke rumah Arni, tapi Arninya sibuk main handphone. Jadi Arninya tadi mementingkan diri sendiri tanpa dia ngobrol sama temannya. Nah, yang terakhir ini kejahatan dunia maya. Banyak sekali kejahatan-kejahatan di dunia maya, di media sosial yang terjadi, seperti hacker kan, banyak kan. Nah, ini juga ada dampak negatifnya yang sangat disayangkan, yang sangat kita hindari. Semoga anak-anak ibu itu tidak membuka situs-situs ini ya, yaitu pornografi. Nah, pornografi ini kan dilarang untuk ditonton, apalagi usia kita yang masih muda ini, tidak boleh ya. Jadi ibu sangat meminta sama anak-anak untuk tidak membuka situs-situs itu. Apalagi misalkan ada teman-teman yang baru kenal mengirimkan situs yang tidak diketahui apa situs itu, jadi tidak usah kalian ikuti. Oke, itu materi yang ibu jelaskan. Apa ada yang ingin bertanya? Paham? Oke, kalau paham, ibu mau memberikan pertanyaan sama kalian. Ibu akan menanyakan balik. Siapa yang bisa menjawab nanti ya? Nah, ibu mau bertanya. Kalian berikan contoh dari sosial media yang berjenis media promosi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian temui. Apa saja jenis-jenisnya itu? Saya Bu. Oke, silakan Ari. Misalnya Facebook bisa digunakan untuk berjualan online atau lain sebagainya gitu. IG juga sama Bu, dan WA untuk menghubungi kerabat. Oh ya, bagus. Karena jawaban Arni sangat tepat, itu ibu akan memberikan tambahan nilai juga untuk Arni 20 poin. Ya. Jadi ibu akan masukkan di rekapan nilai ya. Ya, benar jawaban Arni tadi. Jenis sosial media yang bisa digunakan untuk media promosi. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bisa berjualan online kan. Nah, mungkin kalian juga sudah berjualan online. Jadi bisa dimanfaatkan media sosial itu. Dari kita searching apa, tapi kita bisa juga untuk berjualan. Itu dampak positifnya. Oke, dari sekian materi kita minggu ini, masih ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Sudah paham? Paham Bu. Oke, kalau begitu, kalau kalian sudah paham, ibu akan memberikan tugas kalian. Ibu mau kalian membentuk kelompok dulu minggu ini. Minggu depan kita akan bahas per kelompok. Kalian cari dampak positif dan dampak negatif. Tiap kelompok itu mencari dampak positif, dampak negatif dari penggunaan sosial media. Dampaknya itu kehidupan sehari-hari yang kita temui ya. Jadi untuk kalian bagi menjadi 4 kelompok.
Silakan nanti lewat absen kalian pilih sendiri ya. Kalian lebih tahu teman-temannya. Sudah membentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, kalian cari di rumah referensinya apa saja, dampak positif dan negatifnya. Minggu depan kita bahas, kita diskusikan per kelompok. Nah, sekian dari materi kita minggu ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa diingat-ingat kembali materi yang sudah dipelajari di minggu lalu. Iya, Bu. Oke, nah sudah. Ibu akan menutup pelajaran ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.